Selamat pagi, perkenalkan nama saya Samarudin Laiyah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lelebau. Saya kuliah atau PPG Angkatan Ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Biologi. Semangat! Hari ini baik, luar biasa. Siapa yang sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa? Baik, terima kasih. Silakan dulu. Mari kita bersama. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar kami. Ya Tuhan, tolong kami, berkati kami agar apa yang diberikan Bapak Guru kami bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya inilah doa anakmu yang singkat dan tidak sempurna ini kami sempurnakan hanya di dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka saya absen dulu ya. Nirmala, Irvin. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kita selesaikan pada pertemuan ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan ya. Kita harus tahu itu. Berikutnya, peserta didik dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah dalam kering, khususnya dulu di lingkungan sekolah kita ini ya. Dan di lingkungan sekolah kita ini kan banyak daun-daun kering yang berserakan ya. Berikutnya, peserta didik dapat menciptakan produk pupuk organik dalam rangka mengatasi masalah limbah dan kering di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Lelebau. Makanya dikatakan di situ secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Ya, artinya kalau kita pun membiarkan di situ sampah-sampah organik ini bisa terurai. Ya, cuma namun kalau kita membiarkan di situ seperti sampah-sampah daun kering yang ada di lingkungan ini, maka bisa mengakibatkan pencemaran udara seperti bau yang tidak sedap yang kita hirup. Ya, itu. Ini. Siapa yang sering membakar sampah daun yang berguguran? Halaman rumah kita memang seringkali dipenuhi dengan sampah daun yang berguguran, terutama kalau ada banyak pohon di lingkungan rumah. Nah, sampah-sampah tersebut jarang dibakar setelah dikumpulkan. Membakar sampah daun masih dijadikan solusi oleh banyak orang untuk membersihkan sampah. Namun, tahukah kamu kalau kebiasaan tersebut sebenarnya harus kita hindari karena bisa berbahaya? Wah, mengapa membakar sampah daun yang berguguran bisa berbahaya ya? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berbahaya bagi kesehatan. Membakar sampah daun yang berguguran dan sampah lainnya sebenarnya wajib dihindari. Soalnya kegiatan tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan kita, kids. Dampak membakar sampah bagi kesehatan diantaranya bisa menimbulkan masalah pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Berdasarkan EPA yang dilansir dari laman kompas.com, membakar daun di area terbuka bisa menghasilkan materi partikulat dan hidrokarbon. Materi tersebut mengandung beberapa senyawa beracun. Selain itu juga mengandung iritan serta karsinogenik yang bisa menyebabkan penyakit kronis berupa kanker. Oh iya, partikel mikroskopis yang terdapat di asap daun bisa masuk ke bagian terdalam paru-paru kita loh. Jika partikel tersebut sampai masuk, maka bisa menimbulkan kerusakan pernapasan, kids. Di samping itu, hal tersebut juga bisa merusak organ paru-paru kita dan menimbulkan gangguan sehingga jumlah udara yang bisa kita hirup jadi berkurang. Buruk untuk lingkungan. Tidak hanya buruk bagi kesehatan, kebiasaan membakar sampah daun juga buruk untuk lingkungan loh. Tumpukan sampah daun yang dibakar bakal melepaskan zat berupa karbon dioksida ke udara. Nah, zat tersebut sangat buruk bagi lingkungan dan pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan. Kesehatan orang yang tinggal di sekitar, terutama bayi dan lansia, menjadi terancam jika menghirup udara yang tercampur zat dari sisa pembakaran. Bisa sebabkan kebakaran.
Daun kering yang dibakar bisa saja terbang jauh karena terkena hembusan angin. Nah, jika bara api pada daun masih membara, maka bisa memicu percikan di tempat di mana daun yang terbakar tersebut hinggap. Dari bara api kecil bisa saja berkembang menjadi besar dan menyebabkan kebakaran loh. Oleh karena itu, membakar daun yang berguguran sebaiknya dihindari kids. Sebagai gantinya, kita bisa mulai mengolah sampah secara ramah lingkungan. Misalnya, sampah daun bisa dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat. Bukan sesuatu pertanyaan yang mendasar dari video yang sudah anak-anak kami tonton ya. Jadi sebelum itu maka silakan anak kami membagi kelompok ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Silakan anak kami. Baik anak-anak, inilah foto-foto sampah di lingkungan sekolah kita yang harus kita buat, yang harus kita cari solusi, yang harus kita olah. Maka tolong diperhatikan, ini kita dikumpulkan waktu kita kerja di lapangan, kita mengumpulkan sampah. Jadi bagaimana cara sampah ini, khususnya di daun-daun kering ini, bisa kita olah menjadi pupuk organik. Jadi itu saja, terima kasih ya. Jadi sudah kalian tonton tadi tentang masalah pencemaran di lingkungan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan dapat mengganggu baik itu sistem pernapasan, udara yang tidak segar yang kita hirup. Maka itulah tugas kita sekarang, bagaimana mengantisipasi, bagaimana mencari solusi daun-daun kering yang sudah berserakan di lingkungan kita ini agar bisa bermanfaat. Berarti kita harus bisa menggunakannya, mengolahnya menjadi hal yang bermanfaat. Ya, baik anak-anak, ini lempar kerja kalian. Nanti disinilah Anda tuliskan semua masalah yang Anda temukan, sehingga Anda juga nanti menemukan suatu produk yang akan anak-anak kami buat. Silakan anak-anak kami. Dan di situ juga sudah terdapat yang namanya jadwal-jadwal penyusunan atau jadwal dalam membuat suatu produk ini. Silakan anak-anak kami. Sudah dibuat jadwalnya kan? Sudah Pak. Sudah dibuat kan? Sudah. Baik, berikutnya karena jadwal sudah dibuat, maka apalah yang kalian lakukan, apa yang kalian buat untuk mengantisipasi sampah kering atau daun kering yang ada di lingkungan. Ya, silakan anak-anak kami. Apa yang mau dilakukan? Ya. Baik, yang kita lakukan sebagai siswa untuk mengatasi pencemaran lingkungan, terutama yaitu daun kering yang berserakan di sekitar lingkungan kita, yang kita buat adalah yaitu pembuatan kompos dari daun kering. Oke, itu luar biasa, berikan tepuk tangan untuk khususnya daun kering yang ada di lingkungan sekolah, maka dibuat pupuk organik. Ya, maka silakan anak-anak kami membuatnya. Silakan anak-anak kami praktek, silakan anak-anak kami aktif dalam kelompok. Bisa digunakan. Coba sama itu kalau sudah maka diserah. Oke.
prosedur dalam pembuatan pupuk organik. Tentu anak-anak kami dapat menyimpulkannya, dapat menceritakan, dapat mempresentasikan kepada kita hasil kerjanya yang sudah dibuat, ya. Jadi sebelum melakukan itu tadi tentu sudah digores-gores langkah-langkahnya, sudah digores-gores alat dan bahannya, begitu juga dengan hasil yang sudah dibuat, ya. Jadi untuk presentasi maka kami persilakan anak-anak kami. Siapa yang duluan mempresentasi? Kelompok satu. Kelompok satu setuju? Setuju. Oke, silakan kelompok satu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil dari diskusi kami dalam praktik kami cara pembuatan kompos dari daun kering. Nah, dalam pembuatan kompos dari daun kering, kita tahu dulu apa itu yang namanya kompos daun kering. Nah, kepada teman kami adik sama untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkannya dari fase pertama, penentuan pertanyaan dasar, yaitu apa bahaya apabila membakar sampah. Yaitu apabila kita membakar sampah sangat berbahaya bagi kehidupan kita, karena asap dari pembakaran sampah masuk ke dalam tubuh kita melalui organ pernapasan sehingga membuat kita sakit dan membuat pencemaran udara tidak bagus. Dua, bagaimana cara mengolah sampah? Caranya yaitu yang pertama kita ketahui bahwa sampah terdiri dari dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos yang baik dan benar adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan bahan atau menyediakan bahan dan alat. Nah, sekarang kita simpulkan. Dari cara pembuatan kompos. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari pembuatan kompos dari daun kering, yaitu kompos dari daun kering dapat membuktikan bahwa tanaman atau tumbuhan yang diberikan pupuk kompos dari daun kering menghasilkan mutu yang jauh lebih baik, dan juga tanaman yang ditanam dengan dicampur kompos terlihat lebih subur dan kebal terhadap serangan hama. Nah, sekian dari presentasi kami dari hasil praktik kami, yaitu kompos dari daun kering. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya sapa kita dalam saudara kita Nias. Yahoo. Bagaimana kelompok 2? Ada yang kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah paham? Baik. Karena sudah paham, maka diberikan keterangan untuk kelompok. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara pembuatan pupuk organik dari daun kering. Baik, sekarang masuk kepada kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembuatan pupuk dari bahan organik dari sampah organik daun kering, yaitu kompos merupakan hasil penguraian atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi sebagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, aerobik atau anaerobik. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Kami sapa kita semuanya. Yahoo. Baik, dari presentasi kelompok 2, apa ada yang kurang paham anak kami? Ada? Paham semua? Karena paham semua, maka berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Anak-anak kami, saya mau perjelas sedikit bahwa
sampah organik memiliki banyak manfaat ini, bisa menjadi sumber pemasukan bila diolah yang bermanfaat. Kenapa dikatakan bahwa bisa menjadi sumber pemasukan? Sesuai juga yang anak-anak kami tadi sampaikan, sesuai juga yang anak-anak kami buat, bahwa sampah organik ini nanti kalau sudah jadi bisa jadi pupuk alami, ya, bisa dibeli oleh masyarakat ataupun setidaknya bisa kita gunakan di kalangan sendiri, ya. Kalau ada tanaman kita di rumah seperti cabai, boleh kita jadikan pupuk daripada kita beli, kan? Kita manfaatkan, ya. Daun-daun kering itu kita ambil, kita tinggal beli EM4 ini sebagai pengurainya, ya, sebagai makanan dari organik itu sudah jadi. Kita menunggu beberapa hari, 21 hari sudah jadi pupuk kita, kan? Itu lebih baik hasilnya daripada pupuk organik yang dibeli itu, ya. Bahkan dapat meminimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir, ya. Artinya di lain kita punya keuntungan, sampah juga di sekeliling kita bisa teratasi, ya. Bau-bau yang tidak sedap akibat pembusukan daun itu bisa kita kurangi, ya. Berikut ada beberapa manfaat sampah organik untuk kompos. Pupuk organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna, antara lain kompos, ya. Terima kasih kepada anak kami yang sudah membuat suatu produk yang sangat bermanfaat di lingkungan. Di lain sisi kita bisa mengantisipasi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, ya. Baik, silakan anak-anak kami yang bisa memberikan pesan dan pesan. Luar biasa, silakan. Nah, pesan dan pesan yang kita ambil dari kompos dari daun kering atau pupuk organik dari kompos daun kering, yaitu kesan yang kita dapatkan adalah kerjasama yang lebih bersama dalam pembuatan kompos ini. Kita lalui dari awal sampai terakhir, kita selalu bekerja sama dengan baik. Itulah yang terkesan bagi kita, bahwa kerjasama itu lebih penting dan lebih kebersamaan itu lebih berharga. Nah, pesan yang kita dapatkan dari kompos daun kering ini yaitu marilah kita memberitakan atau mewartakan kepada sesama, baik dari sekolah maupun dari masyarakat. Kita beritakan atau kita beritahukan, kita sampaikan bahwa pupuk organik dan kompos bisa menghasilkan tanaman yang lebih unggul dan tanaman yang lebih subur, dan bisa kita mengatasi pencemaran lingkungan baik dari daun kering maupun dari sampah yang lainnya, bisa kita kelola dengan pembuatan kompos. Marilah kita memberitakan kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan, untuk menghindari pencemaran lingkungan melalui membuat kompos dari daun kering. Nah, sekian dari pesan-pesan saya sapa kita dalam saudara kita Nias Yahoo. Luar biasa. Soalnya sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Maka saya bagikan soal yang akan dikerjakan anak-anak kami, ya. Anak-anak kami kerjakan soal ini sebagai bahan evaluasi kita pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan, ya. Silakan anak kami kerjakan, ya. Saya kumpulkan, ya. Baik, anak-anak, berikutnya pertemuan kita berikutnya pada materi pembuatan pupuk organik cair, ya, yang mana kita nanti menyediakan bahan dan alatnya untuk membuat pupuk organik cair, ya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Oke, silakan dulu. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih.